Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat akan membahas tentang kebijakan kesehatan. Bagaimana kebijakan kesehatan itu perlu kita ketahui untuk melihat bagaimana intervensi atau penyelesaian atau solusi dari permasalahan kesehatan itu berkaitan dengan health policy atau kebijakan kesehatan. Kebijakan itu merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta ataupun individu. Nah, ini adalah kebijakan itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita melihat secara batasan dari kebijakan itu sendiri adalah seperti ini. Dan istilah kebijakan itu lazim digunakan terkait dengan tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Nah, kebijakan ini biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan maupun kepemimpinan, serta cara bertindak tentang bagaimana kita memberikan suatu perintah dalam satu organisasi dan sebagainya. Dan kebijakan ini biasanya bersifat mengikat, baik itu secara religius, kemudian psikologis, sosial, maupun secara hukum. Dan mempunyai suatu kekuatan tergantung pada reward dan punishment yang diberikan pada suatu aturan tersebut atau kebijakan tersebut. Nah, di sini saya juga menyediakan artikel yang saya akan tampilkan juga, saya posting pada Wallstream, ada Classroom. Teman-teman bisa membaca bagaimana kebijakan publik itu dengan melihat pengertian, tujuan, dan ciri-ciri yang ada di sana. Nah, bagaimana dengan kebijakan kesehatan? Kebijakan kesehatan ini ternyata merupakan segala yang mempengaruhi faktor-faktor dalam sektor kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dan kebijakan kesehatan itu sendiri merupakan implementasi dari kebijakan publik dengan tujuan pembentukannya yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tentunya kebijakan-kebijakan di bidang atau sektor kesehatan ini mengacu pada sistem kesehatan yang membahas tentang segala aspek atau faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan nasional ditujukan sebagai perwujudan peningkatan status kesehatan dan kesejahteraan penduduk nasional. Nah, untuk membuat suatu kebijakan kesehatan, kita memerlukan suatu teori yang di sini akan membantu untuk kita memahami bagaimana kebijakan kesehatan itu bisa dibuat atau dibentuk. Nah, di sini ada teori The Health Policy Triangle atau segitiga kebijakan kesehatan. Teori ini dikenalkan oleh Wald dan Gilson pada tahun 1994. Dan ini adalah suatu teori yang kita bisa memahami bagaimana kebijakan kesehatan itu bisa dibentuk dengan aspek apa saja, dengan komponen apa saja. Nah, yang pertama kita bisa melihat dari segitiga di sini, dari visual yang kita bisa lihat. Di sini ada actors atau aktor, kemudian ada konten, ada konteks, dan ada proses. Aktor ini kita bisa istilahkan dengan pelaku. Pelaku di sini bisa individual, kemudian kelompok, ataupun organisasi dan sejenisnya. Kemudian bahkan suatu negara beserta tindakan mereka yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Nah, ini pelaku atau aktor.
Kemudian kita bisa melihat konten. Konten ini berarti isi. Nah, di sini maknanya adalah substansi dari suatu kebijakan yang memperinci bagian-bagian dalam kebijakan tersebut. Dan ini merefleksikan apa saja yang ingin kita buat dalam suatu aturan tersebut, menyesuaikan dengan permasalahan kesehatan yang kita sedang bahas atau yang kita akan tentukan bagaimana intervensi atau penyelesaiannya. Ini adalah konten atau isi. Kemudian konteks. Konteks di sini lebih mengarah kepada faktor. Ya, faktor-faktor yang mendeterminasi, faktor-faktor yang bisa membuat kebijakan ini mengarah kemana. Nah, dari sini kita bisa melihat terdapat beberapa faktor sistemik, ya. Di antaranya adalah politik, ekonomi, sosial atau budaya, baik nasional ataupun internasional, yang dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata dari ketiga hal tersebut, ternyata kita perlu juga dalam triangle ini memperhatikan tentang prosesnya. The way in which policies are initiated, developed, formulated, negotiated, communicated, implemented, evaluated. Jadi bagaimana proses dalam pembuatan kebijakan kesehatan ini dibuat. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa policy proses atau proses kebijakan ini adalah cara mengawali kebijakan. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan atau menyusun kebijakan tersebut, dan pada akhirnya kita nanti akan bisa bernegosiasi seperti apa, bernegosiasi dengan siapa saja dan how, ya, dan bagaimana mengkomunikasikannya. Lalu kemudian bagaimana kita melihat bagaimana bisa dilaksanakan atau implementasinya, dan pada akhirnya kebijakan itu harus melalui proses evaluasi. Karena suatu kebijakan tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang saat itu sedang terjadi. Ya, contohnya pada saat pandemi berlangsung. Jadi pada saat pertama kali kita terpapar oleh pandemi COVID-19 ini, tentunya akan berbeda kebijakan itu seiring waktu. Bagaimana keparahan, ya, severity, bahkan kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya suatu pemerintahan di negara kita mempunyai suatu kebijakan-kebijakan yang secara otonomi. Kita bisa melihat perbedaan kebijakan antar daerah atau antar provinsi yang berlaku di negara kita. Dan itu menyesuaikan dengan kondisi atau situasi masing-masing daerah. Pemerintahan daerah memberlakukan kebijakan-kebijakan yang dirasa memang itu sesuai dengan kondisi keadaan masing-masing. Contohnya, kebijakan di Kalimantan Barat itu berbeda dengan yang ada di wilayah lain. Ketika orang ingin masuk ke Kalimantan Barat, semua harus menyertakan bukti bahwa mereka sudah melaksanakan tes PCR misalkan. Sementara di provinsi yang lain tidak seperti itu. Dulu keluar dan masuk harus PCR. Nah, seiring waktu ini sudah berubah. Hanya ketika masuk saja harus PCR. Sementara untuk keluar dari Kalimantan Barat cukup dengan menggunakan tes antigen. Nah, itu salah satu yang memperlihatkan bahwa proses kebijakan ini kita harus melihat situasi dan kita harus pada akhirnya mengevaluasi bagaimana kebijakan itu diperlukan menyesuaikan dengan kondisi yang terkini. Segitiga kebijakan kesehatan merupakan suatu pendekatan yang sudah sangat disederhanakan untuk suatu tantangan hubungan yang kompleks. Dan segitiga ini menunjukkan kesan bahwa keempat faktor dapat
dipertimbangkan secara terpisah. Tapi tidak demikian seharusnya. Pada kenyataannya, para pelaku atau aktor tadi dapat dipengaruhi dalam konteks di mana mereka tinggal dan bekerja. Konteks dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ketidakstabilan atau ideologi, kemudian sejarah atau budaya, kemudian proses penyusunan kebijakan, bagaimana isu dapat menjadi suatu agenda kebijakan, dan bagaimana isu tersebut dapat berharga atau dipengaruhi oleh pelaksana. Kedudukan mereka dalam struktur kekuatan, norma dan harapan mereka sendiri. Dan isi dari kebijakan menunjukkan sebagian atau seluruh bagian ini. Jadi segitiga tersebut tidak hanya membantu dalam berpikir sistematis tentang pelaku-pelaku yang berbeda yang mungkin mempengaruhi kebijakan, tapi juga berfungsi sebagai peta yang menunjukkan jalan-jalan utama sekaligus bukit dan segala isinya seperti sungai, hutan, jalan tapak, dan pemukimannya. Ini ibaratnya seperti itu. Jadi sangat penting sekali ketika kita melihat bahwa segitiga kebijakan kesehatan ini merupakan satu rangkaian yang sebaiknya tetap utuh untuk kita bisa membuat atau merencanakan suatu kebijakan. Nah, ini kalau kita melihat satu persatu yang tadi saya sudah sempat sebutkan bahwa contoh untuk aktor di sini yaitu ya, setidaknya kita bisa memberikan ide siapa saja sih aktor itu, ya. Di sini kita bisa melihat ada pemerintahan yang mungkin di situ ada Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, dan Menteri Tenaga Kerja misalnya. Atau mungkin NGO, Non-Government Organization, dan mungkin bahkan baik itu nasional ataupun internasional. Ya. Dan banyak sekali NGO yang juga turut andil sebagai pelaku dalam pembuat kebijakan. Ini contohnya pada saat pertama kali, mungkin sedikit cerita. Jadi pada saat saya berada dalam satu proyek yang di situ merupakan proyek dari, nah di sini ada ya USAID, agen bilateral, di mana agen ini memberdayakan LSM atau di sini NGO dengan kata lainnya ya, dengan istilah lainnya. Lembaga swadaya masyarakat ini diberdayakan untuk bisa melahirkan peraturan bupati atau peraturan wali kota untuk kota dan kota madya di salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur, yang dimana pada penerbitan peraturan dan kebijakan terkait dengan permasalahan tentang ASI eksklusif pada saat itu, pelaku yang atau mungkin ya aktor yang dihadirkan tidak hanya yang berasal dari sektor kesehatan, akan tetapi banyak sekali stakeholder yang dihadirkan untuk merencanakan atau membuat rancangan, bahkan menerbitkan satu peraturan yang mungkin akan memperkuat dari peraturan-peraturan ataupun perundangan yang sebelumnya. Sehingga peraturan yang tadi saya sebutkan, contohnya peraturan wali kota ataupun peraturan bupati, itu adalah salah satu contoh dari suatu kebijakan pemerintahan daerah yang menghadirkan banyak sekali pelaku dalam pembuatan kebijakan kesehatan ini. Itu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa bisa memahami dari gambaran ini. Sehingga kita bisa melihat di sini diantaranya aktor-aktor tersebut adalah NGO, pemerintah, kemudian kelompok-kelompok terkait. Kelompok-kelompok ini bisa jadi yang kelompok terkecil di grassroots, misalnya ibu-ibu PKK, kemudian kelompok pengajian. Nah, itu adalah kelompok terkecil di masyarakat yang bisa menjadi pelaku, ya. Kemudian organisasi pendonor, ya.
ada organisasi yang memberikan hibah untuk penyelesaian suatu masalah kesehatan. Nah, ini juga menjadi contoh untuk pelaku dalam pembuatan kebijakan kesehatan. Bahkan perusahaan swasta. Ya, perusahaan swasta ini dalam satu permasalahan, misalnya stunting. Nah, stunting ini adalah permasalahan seluruh, misalkan terjadi dalam satu daerah. Permasalahan ini tidak hanya masalah tenaga kesehatan setempat, akan tetapi ini permasalahan untuk semua yang ada di wilayah tersebut, termasuk perusahaan swasta yang ada di sana. Ibaratnya begini, kenapa stunting ini bisa terjadi? Ngapain aja mereka? Nah, seperti itu. Termasuk diantaranya perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Perusahaan-perusahaan itu mempunyai suatu program CSR yang dimana di sana juga ada kegiatan-kegiatan sosial yang harusnya kegiatan sosial mereka itu turut andil dalam penyelesaian masalah kesehatan yang terjadi di wilayah tersebut, sehingga semua stakeholder dalam hal ini perusahaan yang ada di suatu wilayah tersebut itu termasuk bagian dari stakeholders yang ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian suatu permasalahan kesehatan. Contohnya stunting tadi. Sehingga kalau misalnya ada stunting, itu nggak bisa kita menyalahkan hanya dari sisi pemerintah saja. Tapi semua yang ada di sana itu harus ikut bertanggung jawab. Nah, mereka lah yang akan dihadirkan untuk membuat seperti apa sih seharusnya kebijakan ini dibuat. Karena semuanya harus ikut andil, semuanya harus tahu kebijakannya seperti apa yang akan menjadi suatu solusi atau intervensi atau penyelesaian dari permasalahan stunting tersebut. Nah, itu contohnya. Kemudian untuk penjelasan konteks, konteks mengacu ke faktor-faktor sistematis. Yang tadi saya sudah sebutkan di awal, ada politik, ekonomi, sosial, budaya, baik itu nasional, internasional, yang mungkin memiliki pengaruh pada kebijakan kesehatan. Dan Leicher di sini pada tahun 1979 dia membuat suatu kelompok-kelompok faktor yang bisa mempengaruhi suatu kebijakan kesehatan. Dia mengkelompokkan dalam 4 item. Ya, ada faktor situasional, yang dimana contohnya di sini misalnya presiden yang baru berkuasa memutuskan kebijakan AIDS sebagai prioritas. Ya, kemudian ada kematian seseorang. Ya, hal ini terjadi karena ada kematian seseorang yang terkenal karena AIDS. Nah, ini situasional. Seperti hanya juga ketika kita mengalami pandemi. Saya rasa setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing seperti yang tadi saya sudah sebutkan untuk wilayah Kalimantan Barat. Ya, sehingga kita tidak bisa memaksakan satu kebijakan itu harus sama dengan yang lain karena situasinya pasti berbeda. Yang kedua adalah struktural. Ini contohnya adalah peran media atau LSM dalam mempublikasikan atau tidak wabah AIDS tersebut, ya, yang tadi dicontohkan yang berkaitan dengan tindakan di mana sistem politik terbuka atau tertutup. Bukti meningkatnya angka kematian karena AIDS yang dipublikasikan mungkin hanya dipublikasikan di antara kelompok tertentu seperti tenaga kesehatan. Nah, di sini ada satu struktur yang memang harus diikutin. Jadi ada tahapan secara struktural. Seperti hanya kita melakukan suatu konfirmasi saja, sehingga tidak membuat suatu kepanikan. Ada hal-hal yang memang perlu kita publikasikan untuk semua masyarakat tahu kondisinya seperti apa. Ada hal-hal yang memang mungkin bisa kita pilih bahwa masyarakat mungkin perlu tahunya ada bagian-bagian tertentu saja. Nah, ini secara struktural. Dan budaya. Faktor budaya ini contohnya adalah gerakan dari satu kelompok keagamaan yang baik positif ataupun negatif terhadap penderita HIV/AIDS atau perilaku seksual. Nah, ini budaya-budaya ini juga sangat penting sekali untuk kita bisa melihat sebagai konsiderasi pertimbangan, ya,
apakah hal tersebut memang bisa mempengaruhi. Karena seperti halnya di Kalimantan Barat, ketika kita menghadirkan stakeholder, jangan sampai kita tidak menghadirkan tokoh agama ataupun ketua adat. Karena di sini kita punya culture atau budaya yang sangat menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang berasal dari kebudayaan. Ada hukum adat di sini. Sehingga kita perlu menghadirkan beliau-beliau ini untuk bisa memberikan masukan seperti apa kebijakan yang harus dibuat. Kemudian internasional, faktor internasional, misalnya peran donor internasional atau pemberi hibah untuk melakukan suatu intervensi atau penyelesaian masalah kesehatan. Sumber dana ekstra yang diperoleh melalui insentif global seperti Global Fund untuk AIDS, TB, malaria, untuk yang sekarang mungkin COVID-19 ya, yang sekali hibah-hibah mungkin yang diberikan untuk penyelesaian masalah COVID-19 ini. Nah, ini yang dipaparkan oleh Leiter pada tahun 1979. Oke. Untuk konten, saya rasa ini mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi konten ini isi. Pembaca mungkin telah mencatat konten teknis dalam kebijakan TB seperti pemberian obat jangka pendek. Nah, pembaca juga mungkin sudah mencatat kepanjangan dari DOTS. Ini PR nih, apa nih DOTS? Beserta perbedaan-perbedaan yang dimilikinya. Ini clue-nya ya, D itu daftar. Nah, coba nanti sambil ditimbulkan rasa kepo-keponya, DOTS itu apa? Ya, ini di sini sudah ada kata clue-nya di sini. Mudah-mudahan untuk teman-teman nanti bisa sambil searching ya tentang TB ini. Oke, jadi konten ini adalah berisi merupakan isi dari kebijakan tersebut. Jadi berarti ini berisi tentang tema atau bagian-bagian apa yang dimasukkan di dalam, mungkin ada pasal-pasal dan lain sebagainya. Apa saja yang ingin diungkapkan dalam kebijakan tersebut. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas sekilas ya tentang proses bagaimana membuat kebijakan tersebut. Di mana ini mengacu pada satu cara yang membahas tentang bagaimana kebijakan itu bisa dimulai, dikembangkan, developed, kemudian di-arrange atau disusun, dinegosiasi, bahkan dikomunikasikan sehingga bisa dilaksanakan dan pada akhirnya bisa dievaluasi. Nah, pendekatan yang paling sering digunakan untuk memahami proses kebijakan adalah dengan menggunakan apa yang disebut tahapan heuristics. Nah, ini dikenalkan oleh Sabatier dan Jenkins Smith pada tahun 1993. Artinya di sini adalah tahapan ini membagi proses kebijakan menjadi serangkaian tahapan sebagai alat teoritis. Suatu model dan tidak selalu menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di dunia nyata. Yang artinya intinya ini ya, saya lebih kepada ini. Oke. Nah, evaluasi ini banyak sekali instrumen-instrumen yang bisa dikembangkan. Dalam hal ini saya memberikan secara general saja untuk proses evaluasi yang seperti apa. Nanti mungkin ketika ada next time ketika ada waktu untuk kita bahas bagaimana cara evaluasinya, mungkin saya akan memberikan satu materi lagi terpisah. Oke. Nah, ini adalah salah satu visualisasi yang menunjukkan bahwa kita bisa melihat atau mengevaluasi dari suatu kebijakan itu, kita bisa melihat, dan bagaimana kita bisa membuat kebijakan itu kita bisa melihat dari sini. Effective coverage, jadi cakupannya apa saja gitu untuk bisa dikategorikan sebagai cakupan yang efektif itu kira-kira di area mana, sehingga untuk people who use the service ini kita bisa tahu. Ini kalau kita melihat suatu pelayanan kesehatan ya. Nah, dalam pelayanan kesehatan ini
kita juga bisa melihat bagaimana kebijakan-kebijakan kesehatan, sehingga yang artinya bahwa untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat itu harus seperti apa. Ini jika ketika kita menemukan suatu permasalahan dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Initial utilization, ya. Ini proporsi dari pelayanan kesehatan ini seperti apa. Kemudian akses, ya. Siapa yang bisa menggunakan pelayanan kesehatan itu. Kemudian akses ini apakah bisa diakses oleh masyarakat tersebut? Siapa yang bisa mengaksesnya? Kemudian essential commodities and equipment, sarana prasarananya sudah sesuai dengan kebutuhan tidak? Dan target populasinya siapa? Sehingga kita bisa melihat dari capaian-capaian ini, kita bisa melihat gap-nya. Target dengan capaiannya itu apakah memang sudah sesuai atau belum? Nah, ini pun juga bisa menjadi dasar untuk kita atau contoh ya, untuk kita bisa memaksimalkan atau dalam hal ini memberikan suatu penyelesaian atau intervensi ketika kita melihat ini ukuran ini ternyata tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Capaian dari pelayanan kesehatan itu. Ini salah satu contoh untuk kita bisa membuat suatu instrumen-instrumen dalam evaluasi. Baik, saya rasa cukup sekian dari saya. Ada 2 tambahan bacaan sebagai contoh bagaimana pemerintah negara kita membuat suatu kebijakan kesehatan yang terkait dengan jaminan kesehatan. Dan satu lagi yang teman-teman bisa baca nanti dalam classroom yang saya akan lampirkan. Terima kasih, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kurang. Saya Ote Widyastuti, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.